Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Papa Yosi. Papa doakan semoga anak-anak Indonesia selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan materi muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, matematika, dan SPDP kelas 6 tema 1 subtema 2 pembelajaran yang kelima. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah 1. Setelah membaca teks tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. 3. Setelah membaca soal, siswa mampu menentukan bentuk operasi hitung campuran dengan benar. 4. Setelah membaca soal, siswa mampu menyelesaikan soal dengan bentuk operasi hitung campuran dengan benar. 5. Setelah melakukan uji coba dengan bahan patung, siswa mampu menemukan cara membuat patung dengan tepat. 6. Dengan menggunakan bahan tanah liat atau lilin malam atau adonan ply-doh, siswa mampu membuat patung dengan lebih terampil. Anak-anakku, kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Dalam video pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang negara-negara ASEAN terkait kegiatan ekonominya. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian baca teks informasi bacaan berikut ini. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Penduduk Malaysia bermata pencarian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia, dijuluki Gajah Putih, negara 1000 pagoda, lumbung padi ASEAN. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan sel. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkhla. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian.
Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Anak-anakku, dalam pembelajaran pertama, kalian sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kalian membaca informasi tentang kegiatan ekonomi, kalian bisa melengkapi diagram Venn berikut ini. Misalkan negara Indonesia, kegiatan ekonominya kita tambahkan ekspor ikan tuna, udang, dan teh. Kemudian Malaysia, kegiatan ekonominya kita tambahkan menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Nah, kemudian kedua negara tersebut memiliki persamaan sebagai pengekspor timah. Ayo berlatih. Gunakanlah angka-angka 3, 4, 6, dan operasi hitung yang sesuai untuk jawaban yang tersedia. Pakailah tanda kurung apabila diperlukan. Berapakah hasil operasi hitungnya? Jawabannya yang pertama 8, yang kedua 10, dan yang ketiga 6. Untuk jawaban 8, operasi hitung yang dapat kita gunakan adalah dalam kurung 3 dikali 4 dikurangi 4, hasilnya 12 dikurangi 4, jawabannya 8. Untuk jawaban 10, operasi hitung yang kita gunakan adalah dalam kurung 4 dikali 4 dikurangi 6, sama dengan 16 dikurangi 6, hasilnya 10. Dan untuk jawaban 6, operasi hitung yang kita gunakan adalah dalam kurung 3 dikali 4 dikurang 6, sama dengan 12 dikurang 6, hasilnya 6. Anak-anakku, berikut ini contoh soal operasi hitung yang lainnya. Anak-anakku, foto di samping adalah patung di Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu pula dengan patung rusa. Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Patung apa yang kamu buat? Pada pembelajaran yang kedua, kalian sudah menentukan model patungmu. Lanjutkan kreasimu sampai selesai. Saat mengerjakan patungmu, kamu harus sabar dan bekerja dengan tekun. Anak-anakku, demikianlah
materi video pembelajaran dari Bapak hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat untuk belajar, selamat bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.